Perkenalkan, namaku Rumi. Waktu itu di tahun 2011, umurku tepat berusia 12 tahun. Dan di tahun itulah aku juga lulus SD. Aku sempat tidak lanjut sekolah selama 1 tahun dikarenakan sakit, tapi sakitku bukan seperti orang lain yang tidak bisa beraktivitas. Walaupun sakit, aku tetap bisa membantu aktivitas orang tuaku berjualan. Sebetulnya aku juga tidak sakit full selama 1 tahun. Hanya beberapa bulan saja, akan tetapi kala itu sudah telat untuk masuk ke tahun ajaran baru. Aku adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Aku mempunyai kakak perempuan dan adik laki-laki. Adik laki-lakiku di sini masih kecil, jadi jarang ikut orang tuaku untuk berjualan. Ya, hanya aku dan kakakku saja yang membantu orang tuaku. Itu juga kakakku tidak selalu membantu jualan karena dia juga harus bekerja. Pada saat itu, kami tinggal di rumah yang tidak jauh dari rumah nenek. Ya, nenek ini adalah nenek dari ibuku. Hanya beda RT saja. Dan posisi rumah nenekku ini ada di sebuah gang kecil buntu dan di rumah nenekku ini tepat berada di ujung gang. Di depan rumah nenekku ada sebuah rumah kecil tingkat yang dimanfaatkan oleh keluargaku untuk dapur tempat masak makanan yang akan kita jual nantinya. Ya, orang tuaku adalah penjual makanan matang dan juga minuman siap seduh di sebuah kantin proyek pembangunan di sebuah hotel di daerah Jakarta Timur. Biasanya, yang membeli dan makan di warung orang tuaku adalah para pekerja kuli bangunan di sana, para security dan lain-lain. Bangunannya saat itu baru setengah jadi. Kami pun berjualan di lantai 3 bangunan. Di sana hanya ada warung orang tuaku. Untuk sekedar gambaran denah warung itu tanpa sekat antara warung dan tempat duduk makan para pembeli. Etalasenya juga tidak besar. Ya, di lantai 3 itu terlihat sangat lowong atau luas sekali karena tidak ada sekat. Lalu di tengah-tengahnya diletakkan meja makan dan juga bangku-bangku. Kegiatan kami selama berjualan yaitu pagi pergi ke dapur tempat kami masak di depan rumah nenekku, dan setelah selesai semua barulah kami set warung di gedung hotel tersebut. Jarak antara rumah nenekku dan hotel itu sangatlah dekat karena temboknya nempel dengan pagar tembok pembatas antara pemisah hotel dan pemukiman warga. Hanya saja kami harus memutar ke jalan besar agar bisa masuk ke dalam hotel. Perjalanannya kalau naik motor 5 menit dengan jarak kurang lebih 150 meter. Makanya kami bisa sekalian berangkat dan membawa panci-panci berat yang berisikan makanan-makanan matang. Saat itu kami mempunyai 1 buah sepeda motor, jadi tidak bisa sekali jalan. Biasanya bapak dan juga ibuku pergi duluan, sekaligus membawa peralatan dagang, kemudian bapak pun balik lagi untuk menjemput aku ataupun kakakku. Selalu ada 1 orang yang berjaga di dapur untuk membantu nenek memasak. Ya, nenekku masih bisa membantu-bantu jualan kami untuk memasak. Tapi karena ini terlalu berat, karena makanan yang kami jual banyak, kadang kita mempekerjakan pembantu rumah tangga juga untuk membantu segalanya. Mulai dari urusan rumah sampai dengan membantu kami berjualan. Singkat cerita, pada saat itu keanehan pertama yang aku rasakan saat berjualan. Posisinya siang hari. Waktu itu hanya ada aku dan ibuku di warung. Tempat duduk di depan nampak sepi karena belum ada yang istirahat karena memang belum waktunya makan siang. Tiba-tiba, ketika aku sedang sibuk dengan handphoneku, ada yang bilang di depan tempat orang biasa pesan, "Mbak, kopi hitam 1," kata pembeli itu. Ya, sautku, segera aku cepat-cepat membuatkannya tanpa menoleh. Tapi di sini tidak ada siapapun. Aku langsung bertanya ke ibuku, "Bu, denger nggak tadi ada yang beli? Atau lihat nggak?" Tanya aku ke ibu. "Enggak, kan emang nggak ada orang," kata ibuku. "Yang bener, Bu, tadi barusan ada yang pesen," kataku, yang akhirnya kami pun berdebat. "Kamu itu gak usah aneh-aneh, orang gak ada siapa-siapa," kata ibuku. Ya, ibuku memang seorang yang penakut, padahal aku hanya minta kejelasan saja. Tapi memang lama-lama aku pun merinding karena secepat itu pembelinya pergi dan langsung tak terlihat sejauh mataku memandang. Akan tetapi walaupun takut, aku memang gak ngeh. Aku tetap membuatkan kopi hitam itu. Dan betul saja,
sampai sore kopi hitam itu tanpa pemilik. Aku memang berharap ya mungkin yang pesan tadi akan balik lagi. Dan semenjak itu aku sering sekali merasa diawasi, tapi waktu di warung saja. Aku bingung. Tapi yang aku rasa yang mengawasiku ada di tangga arah naik ke lantai 4. Sekelebat juga aku melihat itu adalah sosok seorang perempuan. Perempuan biasa, rambutnya sebahu tapi selalu menunduk. Mungkin main handphone. Aku berpikir karena takut terlihat tidak sopan karena memperhatikan orang tanpa sebab, di sini aku berusaha untuk cuek. Selama kami berjualan di sana, kakak perempuanku sesekali membantu kami berjualan. Kakakku ini bernama Utari, yang juga pada akhirnya memikat hati seorang arsitek di sana yang bernama Mas Dewa. Mas Dewa pun menjadi sering ke warung kami karena adanya Kak Utari. Sesekali dia pun datang hanya untuk bertanya kabar Kak Utari. Ya, mengajak dia jalan dan kami pun sampai hafal kalau Mas Dewa ini sangat suka dengan kopi hitam. Pada saat itu, kakakku sebenarnya sudah punya pacar, yang akhirnya Kak Utari tidak bisa selalu mengiyakan ajakan Mas Dewa. Padahal menurutku dan juga ibuku, Mas Dewa ini adalah orang yang sangat berwibawa dan juga sopan ketimbang pacarnya yang sekarang. Tapi ya gimana lagi, Kak Utari sudah kelewat bucin. Ya sudahlah, itu urusan kakakku, kami pun tidak mau banyak ikut campur. Ya paling kami hanya suka meledek saja. Kak Utari di sini sebetulnya sudah tidak tinggal bersama dengan kami karena dia mengekos di dekat tempat kerjanya, tapi tempat kerjanya itu masih berada di Jakarta. Karena dia adalah tipe orang yang sangat perhatian dengan keluarga, sesibuk apapun dia selalu menyempatkan diri untuk pulang ke rumah dan terkadang membantu kami berjualan. Singkat cerita, karena dagangan kami yang sangat laris dan tidak bisa selalu mengandalkan nenek untuk membantu kami, akhirnya kami memperkerjakan salah satu PRT lagi, PRT pembantu rumah tangga. Karena sebelumnya kami pernah punya dan sudah berhenti karena dia menikah atau punya usaha di desanya. Nah, PRT kami kali ini kami datangkan langsung dari kampungnya di Purwokerto. Dia bernama Mbak Uli. Mbak Uli akhirnya datang ke Jakarta dan pada saat hari kedatangannya langsung kami ajak bekerja. Jadi kami belum menyediakan tempat tinggal ataupun kosan untuk Mbak Uli. Rumah kami terlalu penuh jika Mbak Uli harus tinggal bersama kami. Rencananya selang lagi jualan, ibuku pun mencari kosan dan akhirnya siang itu ia mendapatkannya. Hanya saja Mbak Uli belum tahu di mana letak kosannya itu. Niatnya nanti sore sepulang bekerja, Kak Utari akan mengantar Mbak Uli untuk ke kosan pilihan ibuku. Di sore hari itu, setelah bekerja, Kak Utari pun memarkirkan motornya di basement di lantai bawah bangunan hotel. Di sini kakakku menjemput Mbak Uli dan langsung berangkat ke arah kos-kosan. Di sini tiba-tiba saja kakakku merasa telah melindas sesuatu saat keluar dari tanjakan basement yang akhirnya mereka berdua pun jatuh dari sepeda motor. Kemudian kakakku pingsan dengan luka-luka ringan, sementara PRT baru kami Mbak Uli kesurupan. Dengan dibantu beberapa orang yang sedang berada di TKP, kakakku pun lalu dibopong pulang ke rumah oleh ibuku. Kami pulang ke rumah nenek, sedangkan Mbak Uli pun dibawa ke musola yang letaknya juga berada di lantai 3 hotel tersebut. Ya, lantai kantin tempat kita berjualan di sana juga. Pada akhirnya, kakakku pun diobati lukanya di rumah nenek, sedangkan Mbak Uli mulai diinterogasi dengan beberapa orang yang mendoakan. Ya, aneh. Setelah didoakan dengan beberapa doa tapi tidak mempan, akhirnya datanglah seorang ahli agama, awalnya satu orang. Dia membacakan ayat kursi, tapi di sini Mbak Uli dengan logat medok Jawanya berkata, "Kalian ngapain sih? Hah? Kalian itu ngomong apa?" "Cuma koma kami," kata Mbak Uli yang kerasukan. Jin yang berada di dalam tubuhnya tidak mendengar sama sekali doa yang dibacakan oleh sang ahli agama tersebut. Merasa kewalahan, akhirnya sang ahli agama tersebut termasuk orang-orang yang menanganinya kala itu, akhirnya mereka pun berinisiatif untuk memanggil orang lain. Pada akhirnya orang pintar yang kedua pun datang. Pertanyaan demi pertanyaan diajukan. Sebetulnya apa mau dari jin ini? Ternyata ia hanya mau bertemu dengan Mas Dewa. Karena hanya Mas Dewa lah yang bisa menjanjikan jin ini keluar dari tubuh Mbak Uli.
Diteleponlah segera Mas Dewa yang apesnya saat itu Mas Dewa sedang berada di Bogor dan hari itu sudah menjelang malam. Karena keadaan yang darurat, akhirnya Mas Dewa pun mengiyakan paksaan dari orang-orang itu. Sembari menunggu Mas Dewa datang, orang pintar itu lalu bertanya kepada jin yang tengah merasuki Mbak Uli. "Kenapa kamu mau bertemu dengan Mas Dewa?" kata orang pintar itu. "Saya suka dengan Mas Dewa, berwibawa, baik." "Tapi Mas Dewa sukanya sama Utari," kata jin tersebut dengan nada yang lenje setiap ditanya hal yang bersangkutan dengan Mas Dewa. "Jadi kamu iri sama Utari?" tanya orang pintar itu. "Saya mau merasa menjadi Utari yang sudah disayangi oleh Mas Dewa," kata jin itu. "Kalau kamu mau jadi Utari, kenapa kamu masuk ke dalam badannya Mbak Uli?" kata orang pintar itu bingung. "Saya maunya ikut Utari, tapi juga saya bingung kenapa saya ada di sini," kata jin tersebut. Intinya, setelah interogasi panjang dan muter-muter, di situ saja jawabannya. Disimpulkan, kalau jin perempuan yang merasuki Mbak Uli rencananya merasuki kakakku di awal. Tapi atas pengakuan bapakku, ia selalu mengajikan kakakku sebelum tidur dan kakakku rajin melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. "Pak, sekarang Bapak bawa anak Bapak jauh-jauh dari sini. Diusahakan perginya yang kena angin ya Pak, jangan naik mobil," kata orang pintar tersebut menyuruh bapakku. Awalnya di situ akulah yang disuruh pergi. "Oh bukan Pak, anak perempuan Bapak yang satu lagi yang harus pergi, yang ini nggak apa-apa," kata orang pintar itu lagi. Aku pun diminta untuk tetap berada di situ karena aku tidak bermasalah. Dan setelah itu bapakku pun menelpon keluargaku yang ada di rumah untuk mengantarkan kakakku pergi sejauh-jauhnya. Ya, Kak Utari akhirnya dibawa pergi ke Cilandak dari Jakarta Timur dengan menggunakan sepeda motor dengan diantarkan omku menuju ke rumah saudaraku yang ada di sana. Dan setelah penantian yang cukup panjang, Mas Dewa pun akhirnya datang. Beberapa jam setelah ditelepon, langsunglah disambut dengan genitnya oleh Mbak Uli yang tengah kerasukan. Interogasi pun dilanjutkan. "Mas, kok masnya nggak pernah datang ke warung lagi sih? Kan biasanya masnya pesen kopi hitam," kata jin yang berada di tubuh Mbak Uli. Saya keluar kota," kata Mas Dewa yang tidak terlihat ketakutan kala itu. "Kan saya kangen sama Mas Dewa," kata jin itu sambil membetulkan rambutnya berulang kali. Mas Dewa pun di sini hanya diam dan mengangguk. Mas Dewa janjinya mau ajak nonton bola sama aku, mau ajak ngopi. "Yuk," ajak jin tersebut. Ya, Mas Dewa memang suka mengajak kakakku pergi menonton bola dan ngopi di suatu mall. Tapi kakakku menganggap jika itu hanya godaan saja dan tak pernah diiyakan karena memang kakakku yang sudah punya pacar. Jujur, sebetulnya dari tadi aku kaget, tapi di sini aku benar-benar semakin kaget karena Mbak Uli yang baru saja bekerja sehari bisa tahu kebiasaan-kebiasaan Mas Dewa. Bahkan Mbak Uli di sini belum kenal dengan Mas Dewa sama sekali, yang artinya Mbak Uli betul-betul kerasukan. Awal aku benar-benar tidak percaya soal kerasukan. "Tolong kamu jangan ganggu Utari lagi ya. Kamu kembalilah ke alammu, jangan ganggu kami, saya mohon," ucap Mas Dewa yang sedari tadi kelihatan tenang. Dengan ekspresi marah, ya ekspresi marah Mbak Uli, akhirnya orang pintar tersebut mengolesi semacam minyak di tubuh Mbak Uli yang membuat jinnya kebauan, meronta, marah karena sudah dibaluri sedikit. Tapi jin ini belum mau keluar. Dibacakanlah kalimat syahadat, tapi jin tersebut malah mengikutinya dan mengejanya perlahan. Betul-betul bikin jengkel tingkahnya karena sulit untuk diusir. Akhirnya mau tak mau disiramkanlah minyak sebanyak-banyaknya sampai tumpah ke karpet musola. Karena tumpahnya ke karpet, saking geramnya orang pintar tersebut, ia pun meraup karpet tersebut lalu diperas supaya minyaknya keluar lagi, dioleskan lagi. Akhirnya tubuh Mbak Uli di sini melemas lalu pingsan. Selepas prosesi tersebut, Mbak Uli pun akhirnya kami rawat di rumah. Setelah sadar, Mbak Uli nampak seperti orang linglung. Tak lama kemudian Mbak Uli pun jatuh sakit yang aku sendiri sulit mendeskripsikannya. Itu penyakit apa? Intinya Mbak Uli selalu melamun hingga semakin lama badannya semakin kurus.
Dia tidak pernah menjawab saat diajak bicara dan pandangannya selalu kosong. Nah, soal kakakku yang sudah dibawa ke Cilandak itu, ia hanya menginap selama 2 hari. Setelah itu kakakku pulang. Tapi memang tidak pernah bertemu dengan Mbak Uli karena kakakku ngekos dan mulai bekerja lagi. Lagi pula di sini memang kakakku diminta untuk tidak menemui Mbak Uli dulu karena Mbak Uli dirawat beberapa hari tak kunjung sembuh. Akhirnya kami pun menelpon keluarga besarnya yang ada di kampung dan Mbak Uli pun diminta orang tuanya untuk dibawa pulang kampung saja untuk dirawat oleh keluarganya. Kerap kali bapakku menanyakan kabar lewat telepon. Jawaban keluarga Mbak Uli adalah Mbak Uli masih sakit. Dan di sini Mbak Uli selalu menceritakan tentang kakakku. Mbak Utari tuh kalau ngaca suka ngeliatin matanya, ngeliatin alisnya. Begitu terus yang diceritakan oleh Mbak Uli pada keluarganya. Mbak Uli pun tak kunjung sembuh. Sudah diobati ke orang pintar dan pengobatan alternatif pun tetap tidak kunjung sembuh. Kenapa tidak ke medis? Ya karena keuangan keluarganya yang tidak mencukupi. Bapakku pun karena merasa tidak enak hati mencoba menawarkan untuk merawat Mbak Uli di Jakarta saja agar dapat berobat di rumah sakit. Tapi keluarganya menolak. Bapakku pun akhirnya hanya mengirimkan uang untuk keperluan Mbak Uli di sana. Berbulan-bulan Mbak Uli sakit. Dan tepatnya di tahun 2014 Mbak Uli meninggal dunia. Keluarganya mengabarkan keluargaku lewat telepon, tapi sayangnya kabar sampai setelah Mbak Uli dimakamkan. Kami pun sangat-sangat berduka sampai terus kepikiran di benak kami dan bapakku sempat bertanya, apa ada pesan terakhirnya yang mau disampaikan pada keluargaku? Orang tuanya pun berkata, Mbak Uli terakhir kali menanyakan Kak Utari di mana. Inilah yang membuat kami syok karena kami yakin separuh jiwa Mbak Uli sudah dikuasai oleh jin yang pernah merasukinya. Saat itu, Kak Utari yang sedang ada di kosnya sendirian pun kami langsung suruh pulang malam itu juga karena bapakku khawatir jika terjadi apa-apa pada kakakku. 2 tahun kemudian, singkat cerita akhirnya kami pun memulai hidup seperti biasa lagi. Hotelnya pun sudah selesai dibangun dan kami akhirnya mendapatkan pembantu baru tanpa ada halangan. Aku pun lalu mulai masuk SMK jurusan Tata Boga dengan lancar, hingga juga mengharuskanku magang di hotel. Ya, karena orang tuaku tidak mau aku magang terlalu jauh hingga menghabiskan ongkos, akhirnya aku magang di hotel yang sudah jadi itu. Tempat orang tuaku berjualan dulu waktu masih dibangun. Aku magang di tahun 2016, yang mana hotel itu pun sudah beroperasi dan orang tuaku sudah pindah lokasi berjualannya menjadi di depan halte hotel tersebut. Pada awal-awal aku bekerja tanpa hambatan, sampai suatu ketika aku masuk telat. Ya, harusnya aku masuk jam 7 pagi, tapi jam setengah 8 lewat aku baru tiba. Disambutlah oleh rekan kerjaku yang kala itu posisinya sudah staff yang bernama Bang Indra. Eng, lu ngapain sih mondar-mandir aja dari tadi? Gangguin gua kerja, katanya sambil meledek. Bang, gua kan baru masuk bang, baru datang, jelasku. Lah, lu kan tadi nanya-nanya gua, ntar pergi lagi, ntar balik lagi. Bantuin kek, ngerecokin aja, kata Bang Indra. Ah, gak jelas lu bang, orang gua telat bang. Harusnya gua masuk jam 7, ini kan udah jam setengah 8 lewat, kataku. Aku pun langsung berlalu saja dari Bang Indra, melanjutkan pekerjaan yang lain seperti rutinitasku di pagi hari. Sampai akhirnya istirahat jam 12 siang, aku pun ketemu dengan Bang Indra yang saat itu mau pulang. Di sana, ia langsung menarik aku untuk berbicara serius. Aku bingung. Neng, jujur nih, lu masuk shift apa? Tanya Bang Indra. Shift pagi bang, jam 7 harusnya. Emang kenapa sih bang? Dan di sini aku baru tersadar jika Bang Indra tadi tidak main-main. Neng, gue tadi itu masuk shift malam, jam 12. Nah subuh tadi, gue lagi mau ngambil barang di gudang depan musola lantai 3. Itu ada elu di situ. Duduk di tempat tuh biasa duduk habis sholat. Terus nanya ke gue, bang belum pulang? Bang lagi ngerjain apa? Begitu terus mondar-mandir. Akhirnya gue tanya sama lu kok tumben udah datang subuh-subuh? Emang lu shift apa? Nah tapi lu jawab, gue dari semalam bang nemenin lu. Gimana gue gak merinding coba? Jelas Bang Indra yang membuat aku pun teringat dengan kejadian kakakku 2 tahun silam. Sumpah bang, gue shift jam 7 pagi. Mana ada anak magang boleh masuk shift malam? Tanya aja tuh Kak Pipit, dia shift bareng gue. Dia malah tahu gue telat.
Jelasku yang membuat Bang Indra pun tak bisa berkata apa-apa lagi. Sebetulnya aku memang suka pakai sepatu di bangku depan musola itu. Dan terkadang setelah selesai sholat, aku suka main handphone di sana, mengobrol dengan temanku di bangku itu. Aku pun di sini menyimpulkan jika jin yang dulu telah merasuki almarhum Mbak Uli masih berada di sini karena ia masih sering mengamati kakakku dan aku. Dan karena kakakku tidak pernah lagi ke hotel ini, jadinya akulah yang dikuntit. Ya, kakakku juga bercerita padaku dan keluargaku. Sebelum kejadian kesurupannya Mbak Uli, ia seringkali diamati dan dikuntit oleh sosok perempuan yang berada di tangga naik lantai 3. Justru kakakku pernah melihat dengan jelas sosoknya. Tapi ya seperti perempuan biasa dengan ciri-ciri yang sama seperti aku lihat. Rambutnya sepundak, memakai baju terusan selutut berwarna coklat krem terang. Di sini aku berasumsi sebetulnya perempuan itu memakai baju putih tapi kotor bercampur tanah, jadi seolah-olah warnanya krem. Orang pintar yang pernah mengobati Mbak Uli pun juga menjelaskan kalau jin ini seringkali ingin merasuki kakakku atau menyerupai kakakku, tapi jin ini sering terkecoh denganku karena perawakanku yang mirip sekali dengan Kak Utari. Dan setelah kejadian itu semua, kakakku pun akhirnya menikah dengan laki-laki yang bukan Mas Dewa atau pacarnya yang dulu, melainkan atasannya ketika ia bekerja. Pernikahannya berjalan dengan lancar dan suaminya pun sangat penyayang. Mereka pun akhirnya dikaruniai seorang anak perempuan. Ada cerita lagi soal anaknya yang sampai sekarang tak akan bisa aku lupa. Entahlah apakah ini ada sangkut pautnya atau tidak, tapi aku masih berpikir positif. Mungkin semua anak kecil bisa melihat makhluk tak kasat mata. Anak kakakku yang bernama Salsa saat itu berumur 4 tahun. Baru masuk PAUD, aku pun seringkali disuruh Kak Utari untuk mengasuh Salsa ketika Kak Utari mau ada acara keluar dengan teman-temannya. Karena setelah kakakku menikah, kakakku ini tinggal bersama suaminya di rumah warisan orang tua dari suaminya. Lokasinya tidak terlalu jauh dari rumahku, hanya memakan waktu 15 sampai 20 menit saja. Salsa pun terlihat sering sekali ngomong sendiri. Lama-lama ya aku merinding ya. Aku memang anggap aneh karena Salsa selalu berbicara sendiri menghadap tempat yang gelap. Pernah kala itu aku tidak tahan ingin buang hajat. Akhirnya aku pun menyuruh Salsa duduk di ruang TV. Tapi ketika aku selesai, Salsa sudah tidak berada di situ lagi. Aku pun akhirnya mendengar suara Salsa ada di dalam kamar kakakku sedang berbicara sendiri. Setelah aku dobrak pintunya, ternyata kamarnya dalam kondisi gelap gulita. Aku pun marah lalu menyuruh Salsa untuk keluar dari kamar. Dan karena hal ini sering terjadi, apalagi terjadinya hanya di rumah suaminya saja, kakakku pun berinisiatif untuk bertanya. Kakak kalau ngobrol sama siapa sih? Tanya Kak Utari. Ya, Kak Utari membahasakan Salsa dengan sebutan kakak. Sama papa, jelas Salsa. Teman Salsa kali. Kok mama gak lihat? Papa kan lagi di Lampung. Tanya kakakku. Sama papa. Orang sama papa, kata Salsa. Yang bener dong jawabnya. Teman kamu itu kayak apa? Tanya kakakku. Enggak mama, itu papa. Tapi papa jalannya begini nih. Ia pun mencontohkan jalannya sambil membungkuk dengan bahu agak diangkat. Ya, penjelasan Salsa di sini pun didengar oleh nenekku yang punya sedikit kebiasaan. Yang dilihat Salsa itu adalah ari-ari bapaknya Utari. Ya, ari-ari itu bentuknya menyerupai yang punya. Malah bajunya disamakan dengan apa yang dipakainya di hari itu, tapi sikap dan tingkah lakunya seperti anak kecil, jelas nenekku. Dan hingga akhirnya aku pun semakin tidak mau lagi jika disuruh mengasuh Salsa sendirian. Bagaimanapun, pengalaman ini betul-betul aku ingat dan tidak mungkin aku bisa lupakan sampai kapanpun. Perasaan bersalah kami pada keluarga Mbak Uli, ketakutan akan keselamatan kakakku, dan takut jika ada ancaman di keluarga kami lagi setelah peristiwa itu. Akan tetapi, ada beberapa informasi, tidak sedikit dari mereka yang menyimpulkan jika Mas Dewa berniat menyantet kakakku. Ya, ini semua dilakukan Mas Dewa karena sakit hati. Karena salah satu buktinya adalah ketika Mas Dewa terlihat tenang ketika dihadapkan dengan jin yang tengah merasuki Mbak Uli. Ya, kita tidak pernah tahu bagaimana niatan orang.
Dan kami pun sekeluarga sudah membuang jauh-jauh prasangka buruk itu dan selalu berdoa meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga almarhum Mbak Uli ditempatkan di tempat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Ya, kisah yang unik ya. Agak rumit saya membawakannya nih karena ya tata bahasanya yang agak kurang, tapi sudah diimprov ya, jadi membuat teman-teman lebih nyaman mendengarnya karena horornya dapat, makanya saya pilih kisah ini. Luar biasa, semoga bisa menghibur para teman-teman, khususnya para penikmat horor, pecinta horor, dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari sini ya. Yang jelas penanganan ketika orang itu kesurupan tuh harus benar-benar sampai dengan tuntas, karena jangan sampai setengah-setengah ya, seperti Mbak Uli tadi dalam kisah tuh setengah-setengah. Jadi harus benar-benar sampai tuntas, sampai sembuh ya, karena ketika setengah-setengah ya masih ada sebagian dirinya yang masih belum kembali ya jiwanya ya, sampai akhirnya membuat Mbak Uli menghembuskan nafas terakhir ya. Tapi semoga Mbak Uli tenang di alam sana ya. Dan sekali lagi rasa sakit hati, tapi tadi sempat ada di akhir bahwa ada informasi yang menjelaskan jika semua itu dilakukan oleh Mas Dewa yang karena menyukai Utari. Tapi ya alhamdulillahnya keluarga pun tidak menanggapinya dan membuang prasangka buruk itu, dan keikhlasan lah yang akhirnya mengalahkan segalanya. Jadi santet atau pelet apapun itu hanya kalah dengan keikhlasan yang benar-benar sungguh-sungguh ya. Ya itu aja menurut saya, itu hikmah baik yang bisa kita ambil. Mungkin kalau teman-teman ada yang punya komentar lain, punya pendapat lain, silakan bisa ditulis di kolom komentar. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol jempol atau tombol like-nya, dan silakan bisa di-share videonya ke teman-teman apabila memang menarik. Dan yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat yang mau mengirimkan kisah, silakan. Kisahnya yang bertemakan horor misteri berdasarkan kisah nyata, pengalaman pribadi, pengalaman teman, keluarga atau tetangga, silakan bisa dikirimkan ke kami ke nomor telepon 0878 4509 4752. Kami ulangi 0878 4509 4752. Dan buat teman-teman yang mungkin sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar ya, karena masih dalam proses penggarapan. Insya Allah nanti satu persatu akan kami bawakan di channel Extreme Movie maupun Ilo Bercerita. Dan di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Apabila ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang tidak kalah serunya, yang tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.